Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses penyesuaian pada perusahaan jasa. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari uh, proses pencatatan pada perusahaan jasa, dimulai dari menganalisis bukti transaksi, kemudian mencatatnya ke dalam jurnal umum, posting ke buku besar, sampai dengan menyusun neraca saldo, dan tahap selanjutnya ini adalah proses penyesuaian. Ya, sebelum saya menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian, berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai atau dicapai mahasiswa setelah mempelajari materi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan perlunya penyesuaian pada akhir periode. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan sistem pencatatan akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan tipe-tipe penyesuaian. Yang keempat, mahasiswa dapat menyiapkan jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Dan yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, ini adalah gambar siklus akuntansi yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Kita sudah mempelajari dari mulai menganalisis bukti transaksi, kemudian mencatatnya ke dalam jurnal, posting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo. Nah, arti penting penyesuaian di sini adalah ketika setelah penyusunan neraca saldo ini kita tidak bisa langsung menyusun laporan keuangan karena apabila ada saldo-saldo di neraca saldo ini masih belum menunjukkan jumlah yang sebelumnya, maka perlu adanya penyesuaian. Ya, maksudnya di sini adalah kemungkinan akun-akun yang ada di neraca saldo ini belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya, atau mungkin saja ada akun-akun yang harus diakui sampai dengan akhir periode tetapi belum dicatat atau belum diakui, sehingga perlu adanya pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, apa bedanya dengan jurnal umum? Nanti akan kita bahas di sini. Sama-sama jurnal ya, tetapi sebelumnya kita sudah mempelajari jurnal umum, dan saat ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Secara definisi, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang berfungsi untuk memutakhirkan atau mengupdate akun-akun di buku besar pada periode akuntansi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kenapa kita tidak bisa menyusun laporan keuangan langsung setelah penyusunan neraca saldo, karena kemungkinan ada saldo-saldo buku besar yang mungkin jumlahnya sudah berubah, atau ada akun-akun yang belum diakui sampai dengan periode akuntansi, belum diakui atau belum dicatat sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi dengan adanya jurnal penyesuaian ini, fungsinya adalah untuk memutakhirkan atau mengupdate akun-akun yang ada di buku besar pada akhir periode akuntansi. Nah, pemutakhiran atau pengupdatean akun ini nantinya akan menyebabkan akun-akun yang ada di neraca menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode, dan akun-akun yang ada di laporan laba rugi menunjukkan yang seharusnya diakui pada akhir periode. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka nantinya saldo-saldo yang ada di laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi, tidak akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Sedangkan laporan keuangan ini nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk memutakhirkan atau mengupdate saldo akun-akun yang ada di buku besar. Nah, untuk tipe penyesuaian sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu
yang sifatnya adalah penangguhan atau biasa dikenal dengan deferrals, yaitu penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode atas beban-beban yang telah dikeluarkan atau penghasilan yang diterima, tetapi manfaatnya ditangguhkan. Nah, untuk yang tipe penyesuaian pertama ini ada dua, yaitu yang pertama adalah beban dibayar di muka dan yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Nah, apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka itu adalah beban yang telah dikeluarkan untuk periode yang akan datang, tetapi sampai akhir periode akuntansi itu belum dilakukan penyesuaian. Jadi beban dibayar di muka ini adalah intinya membayar sekaligus di muka. Kemudian yang kedua itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah penghasilan atau pendapatan yang telah diterima untuk periode yang akan datang, tetapi sampai akhir periode akuntansi belum dilakukan penyesuaian. Jadi ini kebalikannya dari beban dibayar di muka. Jadi kita menerima dulu untuk periode yang akan datang. Itu disebut dengan pendapatan diterima di muka. Kemudian tipe yang kedua itu adalah antisipasi atau accrual, yaitu penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode atas penghasilan yang telah diperoleh dan beban-beban yang telah terjadi tetapi belum dilakukan pencatatan. Nah, untuk yang antisipasi ini ada dua jenis juga. Yang pertama adalah beban accrual atau accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Dan yang kedua adalah pendapatan accrual atau accrued revenue, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat sampai dengan akhir periode. Nah, ini ada dua. Nanti akan kita bahas untuk contoh-contohnya. Jadi tipe penyesuaian di sini secara umum itu ada dua, yaitu deferral dan accrual. Nah, untuk materi itu sebenarnya sudah lengkap ada di modul ya. Nanti bisa dipelajari sendiri lebih jelasnya. Di sini saya langsung ke contoh saja, contoh jurnal penyesuaian terkait dengan dua jenis penyesuaian tadi, accrual dan deferral dan accrual. Nanti ada beberapa contoh penyesuaian. Di sini saya contohkan adalah Cantika Salon. Jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk Cantika Salon. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari sampai dengan neraca saldo ya. Jadi di sini saya contohkan ada neraca saldo untuk Cantika Salon periode 31 Desember 2018. Nah, ketika akhir periode ini saldo-saldo yang ada di neraca saldo ini nantinya akan dianalisis apakah ada yang sudah berubah atau mungkin ada akun-akun yang sudah terjadi tapi belum diakui atau dicatat. Ya. Jadi neraca saldo yang tadi saya tampilkan itu belum seluruhnya menunjukkan saldo yang benar, sehingga kita akan melakukan penyesuaian di mana ada beberapa informasi yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah perlengkapan salon yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 750.000. Nah, kalau kita lihat di neraca saldo ini, akun perlengkapan salon itu kan saldonya 2.500.000. Ya, ternyata ketika dianalisis, setelah akhir periode dianalisis, diketahui bahwa perlengkapan salonnya yang tersisa itu adalah 750. Nah, ini kan berarti ada ketidaksesuaian antara yang ada di neraca saldo dengan yang sebenarnya.
maka perlu adanya jurnal penyesuaian. Yang di neraca saldo tertulisnya 2.500.000, ternyata setelah dihitung, setelah dianalisis tinggal sisanya adalah 750, sehingga perlu adanya penyesuaian. Itu kenapa kita ketika akhir periode membuat jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua, asuransi dibayar di muka adalah asuransi karyawan yang dibayarkan 1 Desember untuk 4 bulan. Nah, jadi asuransi dibayar di muka senilai 1 juta ini adalah asuransi untuk 4 bulan mulai dari bulan Desember. Berarti untuk Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, dan Maret 2019. Nah, ketika terjadi transaksi di sini dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu adalah aset senilai 1 juta. Nah, ketika akhir periode berarti sudah ada yang seharusnya menjadi beban karena asuransi dibayar di muka ini sudah dipakai atau sudah dinikmati oleh perusahaan selama 1 bulan, sehingga nanti perlu adanya penyesuaian untuk mengakui adanya beban asuransi sampai dengan akhir Desember 2018. Nah, itu nanti yang akan kita hitung di penyesuaiannya. Ini baru gambaran saja ya, kenapa kok perlu adanya penyesuaian. Kemudian yang ketiga, sewa dibayar di muka 2 juta adalah sewa peralatan kecantikan yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2018 untuk 2 tahun. Kemudian pendapatan diterima di muka sebesar 945.000 yang ada di neraca saldo itu merupakan kontrak kerjasama beauty service dengan PT Jaya untuk 6 bulan. Jadi ketika 1 September 2018 perusahaan itu menerima kontrak kerja dengan PT Jaya dan menerima uang 945.000 di mana ini untuk 6 bulan. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Ya, ini saya bahas dulu ya, pendapatan diterima di muka itu beda dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan jasa itu diakui ketika kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban. Misalkan kita perusahaan percetakan. Ketika kita sudah menyelesaikan, misalkan ada pesanan untuk membuat undangan. Ketika undangan itu sudah selesai, maka itu bisa diakui sebagai pendapatan. Tetapi kalau kita menerima uang sementara undangan itu belum selesai, itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, itu tergolong utang karena kewajiban yang nantinya harus kita selesaikan di waktu yang akan datang. Kemudian yang E, sewa diterima di muka, utang sewa sebesar 1.200.000 merupakan penerimaan di muka terkait sebagian ruangan untuk 1 tahun terhitung mulai 1 Oktober 2018. Kemudian yang F, gaji karyawan yang belum dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar untuk bulan Desember sebesar 750.000. Jadi sampai dengan akhir Desember itu ada gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu merupakan utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Kemudian yang poin G, utang wesel sebesar 2 juta untuk jangka waktu 3 bulan mulai terhitung tanggal 1 Desember dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, nanti kita akan di sini akan menyesuaikan terkait dengan adanya beban bunga. Kemudian yang H, investasi obligasi sebesar 10 juta di mana bunga obligasinya 12% yang dibayarkan setiap 6 bulan. Yang I, peralatan salon disusutkan dengan metode garis lurus selama 8 tahun tanpa nilai residu senilai Rp1.278.750.000 per tahunnya.
piutang yang tidak dapat ditagih 1% dari total piutang usaha. Nah, jadi ini adalah informasi penyesuaian terkait dengan salon Cantika. Jadi di sini sudah disajikan contoh sampai dengan poin C, di mana ini adalah penyesuaian yang biasanya dibutuhkan di akhir periode. Dari poin A sampai poin C ini adalah sudah meliputi tadi accrual dan deferral, yaitu dua tipe penyesuaian yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan contoh penyesuaian terkait beban dibayar di muka. Nah, berdasarkan informasi penyesuaian tadi yang termasuk penyesuaian beban dibayar di muka itu ada 3, yaitu penyesuaian perlengkapan salon, yang kedua asuransi dibayar di muka, dan yang ketiga adalah sewa dibayar di muka. Untuk yang pertama perlengkapan salon, tadi berdasarkan informasi perlengkapan salon yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2018 itu adalah Rp750.000. Nah, yang disesuaikan itu adalah sebesar yang sudah dipakai. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa bedanya dengan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian dan jurnal umum itu mekanisme debit kreditnya itu sama, yang berbeda itu adalah fungsinya. Jadi kalau jurnal umum itu untuk mencatat transaksi, kalau jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk memutakhirkan akun-akun yang ada di buku besar atau mengupdate akun-akun yang ada di buku besar. Nah, untuk bentuknya mulai dari format jurnalnya, kemudian mekanisme debit kreditnya itu sebenarnya sama antara jurnal umum dengan jurnal penyesuaian. Yang membedakan itu adalah fungsinya. Nah, untuk perlengkapan salon ini nantinya yang akan kita sesuaikan itu adalah sebesar yang dipakai. Maka perhitungan ini fungsinya adalah untuk mencari berapa perlengkapan salon yang sudah terpakai sampai dengan akhir periode akuntansi. Nah, di sini ada perhitungannya, yaitu perlengkapan salon sebelum penyesuaian itu kan 2.500.000. Ini bisa dilihat di neraca saldo. Kemudian perlengkapan salon yang tersisa berdasarkan informasi penyesuaian itu adalah 750.000. Maka dari data ini kita bisa mengetahui bahwa perlengkapan salon yang sudah terpakai itu adalah 1.750.000. Nah, dalam akuntansi ketika suatu aset itu sudah terpakai, perlengkapan itu kan aset ya. Ketika suatu aset itu sudah terpakai, maka harus diakui sebagai beban. Sehingga jurnal penyesuaian yang akan kita buat itu adalah yang pertama mengakui adanya beban perlengkapan sebesar perlengkapan yang sudah terpakai. Beban perlengkapan diakui, berarti beban perlengkapannya bertambah, beban bertambah di sebelah debit, beban perlengkapan debit 1.750.000, dan perlengkapannya dikreditkan karena perlengkapannya sudah berkurang sebesar Rp1.750.000. Jadi yang disesuaikan itu adalah sebesar yang terpakai. Kemudian yang kedua itu adalah asuransi dibayar di muka. Nah, berdasarkan informasi, asuransi dibayar di muka itu adalah asuransi karyawan yang dibayarkan pada tanggal 1 Desember untuk 4 bulan. Nah, asuransi dibayar di muka ini kan aset ya, termasuk kelompok aset. Nah, sampai dengan 31 Desember ini nanti kita harus menganalisis yang sudah menjadi beban. Berapa yang sudah menjadi beban asuransi. Nah, di sini ada perhitungannya. Asuransi dibayar di muka untuk 4 bulan itu 1 Desember sampai dengan 31 Maret itu adalah 1 juta. Sampai dengan akhir periode akuntansi itu sudah ada yang menjadi beban asuransi, yaitu selama 1 bulan Desember.
Maka kita hitung berapa rupiah yang sudah menjadi beban. Perhitungannya di sini 1/4 karena yang sudah berjalan itu kan 1 bulan ya. Kemudian asuransi ini untuk 4 bulan, maka di sini perhitungannya 1/4 dikali dengan 1 juta. Maka yang sudah menjadi beban ini adalah sebesar Rp250.000. Dan yang masih bisa diakui sebagai asuransi dibayar di muka itu 3 bulan senilai Rp750.000. Jurnal penyesuaiannya mengakui adanya beban asuransi, beban bertambah di debit sebesar Rp250.000 dan asuransi dibayar di mukanya dikurangi atau dikreditkan sebesar Rp250.000. Ya, selanjutnya untuk beban sewa ini hampir mirip dengan asuransi dibayar di muka ya. Intinya adalah beban dibayar di muka. Berdasarkan informasi, sewa dibayar di muka senilai 2 juta yang ada di neraca saldo itu adalah sewa peralatan kecantikan yang dibayar pada tanggal 1 Januari untuk 2 tahun. Jadi ketika membayar, perusahaan mencatat sebagai sewa dibayar di muka, di mana sewa dibayar di muka ini adalah aset. Nah, dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berarti sudah berjalan selama 1 tahun, di mana sewa dibayar di mukanya adalah 2 juta untuk 2 tahun, maka yang sudah menjadi beban sewa itu adalah 1/2 dikali 2 juta, yaitu senilai 1 juta. Maka penyesuaiannya itu adalah mengakui adanya beban sewa bertambah di debit sebesar 1 juta, dan mengurangi sewa dibayar di muka dikreditkan sebesar 1 juta. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendapatan diterima di muka. Jadi berdasarkan informasi penyesuaian, yang termasuk pendapatan diterima di muka itu ada 2, yaitu pendapatan diterima di muka atas beauty service dan sewa diterima di muka. Untuk yang pertama, pendapatan diterima di muka terkait dengan beauty service adalah pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sebesar Rp945.000 merupakan kontrak kerjasama untuk 6 bulan terhitung 1 September. Berarti nanti kita akan mengakui pendapatan diterima di muka itu kan utang ya, utang. Jadi ketika kita menerima uang senilai Rp945.000 tapi belum menyelesaikan jasanya, kita anggap itu sebagai utang. Nah, setelah berjalannya waktu dari 1 September sampai dengan 31 Desember, berarti sudah ada yang kita selesaikan jasa itu. Nah, maka nanti kita akan mengakuinya sebagai pendapatan jasa karena sudah kita selesaikan sampai dengan 31 Desember. Nah, perhitungannya di sini pendapatan diterima di muka atau utang pendapatannya itu adalah Rp945.000. Kemudian yang sudah berjalan berarti ada 4 bulan dari September, Oktober, November, Desember. Maka yang sudah menjadi pendapatan atau yang sudah bisa diakui sebagai pendapatan itu adalah sebesar Rp630.000 diperoleh dari perhitungan 4 bulan per 6 bulan dikali dengan Rp945.000. Sehingga sisa utang pendapatannya itu tinggal Rp315.000. Ya, berikut adalah penyesuaian terkait dengan pendapatan diterima di muka atas beauty service. Jadi intinya adalah penyesuaian ini untuk mengakui adanya pendapatan jasa yang sudah berjalan atau sudah bisa diakui sebesar Rp630.000 dan mengurangi pendapatan diterima di muka sebesar Rp630.000. Pendapatan jasa bertambah di kredit dan pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan berkurang di sebelah debit. Ya, selanjutnya adalah sewa diterima di muka atau utang sewa.
Jadi di sini ada sewa diterima di muka 1.200.000 berdasarkan informasi adalah untuk sewa ruangan selama 1 tahun terhitung mulai 1 Oktober 2018. Jadi di sini kemungkinan Cantika Salon itu punya ruangan yang tidak dipakai kemudian disewakan senilai 1.200.000 untuk 1 tahun terhitung mulai 1 Oktober 2018. Maka perhitungannya di sini adalah intinya untuk mengetahui pendapatan sewa yang sudah bisa diakui dari Oktober, November, Desember. Ini Oktober, November, Desember yaitu 3 bulan, 3/12 dikali dengan 1.200.000 yaitu 300.000. Berarti di sini diketahui bahwa yang sudah bisa diakui sebagai pendapatan itu adalah 300.000, maka jalan penyesuaiannya adalah mengakui pendapatan sewa bertambah 300.000 dikredit, dan mengurangi sewa diterima di muka atau utang sewanya didebit sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu terkait dengan penyesuaian beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Jadi intinya beban yang masih harus dibayar ini terjadi apabila kita sudah memakai jasa seseorang atau lainnya tetapi kita belum membayarnya. Contohnya yang pertama adalah terkait dengan beban yang masih harus dibayar itu. Yang pertama itu adalah ada gaji yang masih harus dibayar dan bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga, utang gaji dan utang bunga. Untuk yang poin F, diketahui bahwa gaji karyawan yang belum dibayar sampai dengan akhir Desember adalah 750.000. Maka kita akan mengakuinya sebagai beban gaji dan upah karena kita sudah menggunakan jasanya sebesar 750.000 dan mengakui adanya utang gaji, beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit sebesar 750.000. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bunga. Jadi perusahaan itu Cantika Salon memiliki utang wesel senilai 2 juta, di mana diketahui bahwa tingkat bunganya itu adalah 12% terhitung tanggal 1 Desember. Berarti di sini tujuannya adalah mengetahui beban bunga selama bulan Desember 2018 atau atas waktu yang sudah berjalan, tetapi bunga ini belum dibayarkan, di mana perhitungan beban bunganya adalah diperoleh dari rumus pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga dikali dengan jangka waktu. Pokok pinjamannya itu adalah senilai 2 juta. Ini harusnya 2 juta ya. 2 juta dikali 12% dikali 1/12 itu ketemunya adalah 20.000. Maka jalan penyesuaiannya itu adalah mengakui adanya beban bunga 20.000 di debit dan utang bunga karena belum dibayar di kredit sebesar 20.000. Kemudian selanjutnya adalah penyesuaian terkait dengan pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue atau piutang pendapatan. Berdasarkan informasi di poin H, investasi obligasi 10 juta, di mana bunga obligasinya adalah 12% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu November dan Mei. Nah, di sini kita akan menghitung bunga yang sebenarnya itu sudah menjadi hak kita tetapi belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember. Berarti nanti perhitungannya itu adalah dari November ke Desember. Nah, ini perhitungan bunganya diperoleh dari pokok investasi dikali tingkat bunga dikali dengan jangka waktu, di mana pokok investasinya adalah 10 juta, bunganya 12%, jangka waktunya 2/12. Kenapa 2/12? Karena dari November, Desember ada 2 bulan, sehingga piutang bunganya yang belum diakui adalah 200.000.
Di sini jurnal penyesuaiannya adalah mengakui adanya piutang bunga bertambah 200.000 dan pendapatan bunga. Karena ini sebenarnya sudah bisa menjadi hak kita, tetapi karena ini belum diterima pembayarannya, maka diakui sebagai piutang bunga. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan penyusutan aset tetap. Jadi aset tetap kecuali tanah itu nilainya akan berkurang semakin bertambahnya tahun ya. Nilainya akan berkurang sehingga standar akuntansi mengimbau bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap setiap akhir periode itu harus mengakui adanya penyusutan, di mana metode perhitungan penyusutannya ini itu ada beberapa yang nantinya akan dipelajari di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Jadi di sini kita belum mempelajari detail tentang metode penyusutannya ya. Di sini dicontohkan peralatan salon yang disusutkan itu dengan metode garis lurus selama 8 tahun, di mana diperoleh penyusutan per tahunnya itu sebesar 1.278.750. Nah, ini nanti akan kita akui sebagai beban penyusutan. Maka jurnal penyesuaiannya itu adalah beban penyusutan peralatan di debit senilai Rp1.278.750 dan mengkredit akun akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ini adalah akun kontra dari aset tetap ya. Jadi akumulasi penyusutan itu sifatnya mengurangi aset tetap sehingga saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kalau yang disusutkan kendaraan ya berarti jurnalnya beban penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau yang disusutkan peralatan ya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Itu bisa bervariasi. Jadi seluruh aset tetap kecuali tanah setiap akhir periode itu nilai akan dihitung penyusutannya. Ya, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah penyesuaian terkait dengan kerugian piutang atau penurunan nilai piutang. Jadi, perusahaan yang memiliki piutang setiap akhir periode itu harus mengakui adanya cadangan kerugian piutang karena perusahaan yang memiliki piutang ini pasti memiliki resiko adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, untuk metode pengakuan CKP-nya ini ada beberapa yang nantinya juga akan dipelajari di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di sini dicontohkan bahwa piutang yang tidak dapat tertagih itu adalah 1% dari total piutang usaha. Nah, kita akan hitung dulu 1% dari total piutang usaha itu adalah 1% dikali dengan 5.700.000. Ini dari total piutang usaha yang ada di neraca saldo ya, yaitu sebesar 57.000. Nah, penyesuaian terkait dengan CKP apabila dasarnya adalah dari piutang, maka kita harus memperhatikan adanya saldo CKP yang ada di neraca saldo. Jadi di sini akan kita hitung penyesuaiannya. CKP yang baru saja kita hitung itu kan 57.000. Nah, CKP sebelum penyesuaian yang ada di neraca saldo itu adalah 45.000, sehingga yang akan kita sesuaikan itu adalah sebesar selisihnya yaitu 12.000. Sehingga penyesuaian yang kita buat jurnalnya adalah mengakui adanya beban kerugian piutang senilai 12.000 di debit dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 12.000 atau selisihnya tadi. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya itu adalah diposting ke buku besar. Nah, cara postingnya itu sama saja seperti ketika kita memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini saya contohkan satu penyesuaian yang pertama yaitu terkait dengan beban perlengkapan.
jurnal penyesuaiannya kan beban perlengkapan debit, kreditnya adalah perlengkapan. Maka postingnya adalah sebelumnya di neraca saldo itu kan belum ada akun beban perlengkapan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu fungsi penyesuaian. Selain menyesuaikan saldo akunnya, juga untuk mengakui akun-akun yang mungkin saja sampai dengan akhir periode itu belum dicatat atau belum diakui. Cara postingnya sama, akunnya beban perlengkapan. Di penyesuaian itu ada debit 1.750.000, ini debit 1.750.000, sehingga saldonya debit 1.750.000. Kemudian yang kedua kita posting akun perlengkapan. Sebelumnya di neraca saldo itu kan ada saldo 2.500.000 ya. Setelah disesuaikan, dikreditkan senilai 1.750.000, maka saldonya 2.500.000 debit kurangi 1.750 kredit, saldonya adalah 750.000 saldo akhir untuk perlengkapan. Nah, nanti setelah semuanya diposting, maka itu akan menjadi saldo-saldo yang disajikan di neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Cara postingnya sama seperti ketika memposting dari jurnal umum ke buku besar. Ya, demikian adalah materi terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan terkait dengan neraca lajur. Jadi, ketika perusahaan itu bisa menyusun neraca lajur yang dimana di sini sifatnya itu adalah opsional ya, bisa disusun bisa tidak, nanti akan saya jelaskan langsung praktek dalam bentuk Excel-nya. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya bisa menemani kalian ketika belajar di rumah. Tetap waspada dan semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.